Semangat pagi. Baik rekan-rekan semua, kita lanjutkan pembahasan kita di pajak penghasilan orang pribadi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang subjek pajak, kemudian objek pajak. Jadi ketika sudah ada subjek pajak atau pihak yang mempunyai kewajiban subjektif dan memiliki kewajiban pajak objektif, maka dia wajib membayar pajak. Jadilah dia wajib pajak. Lalu bagaimana cara menghitung pajak untuk orang pribadi, pajak penghasilan untuk orang pribadi? Itu yang kita bahas di video kali ini. Jadi kita akan bahas unsur-unsur dalam perhitungan PPh orang pribadi. Nanti kita akan bicara bagaimana menghitung penghasilan neto, apa itu PTKP, berapa tarif pajaknya, bagaimana kredit pajak, dan tentu saja bagaimana cara menghitung pajaknya. Baik, pertama kita ingat dulu konsep yang ada di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi penghasilan dibagi dua, objek pajak dan bukan objek pajak. Yang bukan objek pajak dan penghasilan yang terkena final tidak digabung, maka kita fokus kepada penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum, atau kita menyebutnya adalah yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Oke, ini gambar saya hilangin dulu. Nah, dari penghasilan pajak, penghasilan yang dikenakan tarif umum, dari sini saja yang kemudian dihitung penghasilan netonya. Nah, maka untuk mempermudah pembahasan, kalau kita bicara penghasilan neto, itu berarti penghasilan itu adalah penghasilan yang dikenakan pajak akhir tahun. Kita sepakati itu saja agar lebih mudah pembahasannya. Jadi yang final, yang bukan objek pajak, itu kita katakan tidak ada penghasilan netonya. Kenapa? Tidak masuk dalam cakupan pembahasan, artinya tidak dihitung. Yang ada penghasilan netonya adalah yang berasal dari penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Jadi penghasilan itu ada bruto, itu kotornya, kemudian dihitung netonya. Nah, seperti itu ya. Yang dihitung netonya itu adalah yang dikenakan pajak dengan tarif umum saja, atau yang kena pajak pada akhir tahun. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan lihat cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi untuk akhir tahun, yaitu pertama, strukturnya seperti ini. Struktur ini diambil dari SPT tahunan. Nah, dari SPT tahunan. Jadi ini yang berlaku di SPT tahunan. Kita mengambil struktur seperti ini. Pertama adalah yang paling atas, penghasilan neto. Sebenarnya penghasilan neto ini berasal dari penghasilan bruto terlebih dahulu ya. Ini langsung melompat. Jadi penghasilan brutonya dulu berapa? Kemudian penghasilan bruto dari mana? Penghasilan bruto dari penghasilan yang kena pajak pada akhir tahun ya. Jadi yang simbolnya itu adalah PAT. Penghasilan bruto dari penghasilan yang dikenakan pajak pada akhir tahun, dihitung penghasilan netonya. Jadi nanti kita akan bicara atau belajar bagaimana cara menghitung penghasilan neto untuk penghasilan yang dikenakan pajak akhir tahun yang sudah diketahui brutonya ya. Kemudian dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Zakat itu berarti bagi warga Islam yang beragama Islam. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib itu untuk yang agama selain Islam ya. Kemudian hasilnya yang ketiga, nomor 3 ini adalah penghasilan neto setelah zakat atau sumbangan keagamaan. Berapa jumlahnya di sini? Lalu kompensasi kerugian. Oke. Kompensasi kerugian itu hanya untuk wajib pajak yang menggunakan pembukuan ya. Jadi kalau wajib pajak tersebut tidak menggunakan pembukuan, maka tidak berhak mengurangi kompensasi kerugian. Berikutnya adalah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian, karena tadi kompensasi kerugian itu mengurangi ya. Maka setelah dikurangi hasilnya adalah
penghasilan neto setelah kompensasi kerugian, kemudian dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Apa itu PTKP? Nanti kita akan bahas. Jadilah, ini pengurang ya, jadilah penghasilan kena pajak, ya, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah dasar pengenaan pajak untuk PPh. Dari pajak dari penghasilan kena pajak. Jadi kadang-kadang kita harus hati-hati. Orang mengatakan gini, penghasilan saya sekian. Oh, itu kena pajak. Iya, tapi apakah penghasilan apakah jumlah tersebut kena pajak semua? Tidak selalu dari jumlah itu. Kenapa? Kadang harus dihitung penghasilan netonya dulu, dikurangi kita zakatnya, kemudian dikurangi PTKP, baru itu DPP untuk dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan untuk orang pribadi akhir tahun, ya. Baik, setelah diketahui DPP-nya berupa penghasilan DPP PPh berupa penghasilan kena pajak, di sini ya, itu dikalikan dengan tarif, itu akan muncul yang namanya PPh terutang. Jadi PPh terutang itu cara ngitungnya adalah tarif dikalikan penghasilan kena pajak. Maka kita akan belajar tarif untuk PPh OP bagaimana. Ya, hasilnya ini PPh terutangnya. Kemudian dari PPh terutang apakah selesai permasalahan? Belum. Ingatlah ketika dalam tahun pajak berjalan, jadi misalkan kita menghitung PPh di tahun 2020, maka ingatlah peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 2020. Misalnya, ternyata pernah dipotong pajak yang pemotongan pajak tersebut merupakan bisa dikreditkan. Maka itu namanya kredit pajak. Oke, ada kredit pajak. Yang pertama adalah yang dipotong atau dipungut pihak lain. Ini contohnya kalau saya tiap bulan dipotong PPh pasal 21 atas gaji atau tunjangan saya yang rutin. Maka ini adalah menjadi kredit pajak. Ini menjadi pengurang. Nah, pengurang yang sifatnya pemotongan pemungutan oleh pihak lain. Jadi kita ketika menjadi dalam tanda petik korban, bukan korban lah ya, tapi ini biar lebay aja ya. Kita menjadi korban dari withholding system. Maaf, ini withholding system. Jadi dipotong oleh atau dipungut pihak lain, maka ditaruh di sini. Nah, PPh terutang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, itu namanya PPh yang harus dibayar sendiri. Kalau ini jumlahnya positif. Misalnya PPh terutang kita 30 juta. Kemudian kita telah dipotong pajak tiap bulan itu 2 juta selama 12 bulan, maka 24 juta telah dipotong. Maaf, saya salah naruh. Misalnya PPh terutangnya 30 di sini. Ya, 30 di PPh terutang. Kemudian yang telah dipotong atau dipungut pihak lain setiap bulan itu 2 juta kalikan 12 berarti 24, maka di sini 24, maka PPh yang harus dibayar sendiri sama dengan 6. Jadi PPh yang harus saya bayar sendiri 6 seharusnya. Lain lagi kondisinya seperti ini. PPh terutangnya 30, tetapi kita telah dipotong atau dipungut pihak lain tiap bulannya itu entah kenapa sudah misalkan 1,5 juta ya, atau jangan 1,5 juta lah ya, 2 juta aja biar genep ya, 2 juta ya, maka maaf 2 juta juga nggak pas sama dengan 24 tadi, 3 juta gitu ya biar lebih banyak. 3 juta dikalikan 12 berapa? 36 juta. Kita telah dipotong atau dipungut tiap bulan 3 juta, maka setahun sudah 36 juta. Kalau 36 juta itu berarti akan terjadi kelebihan ya. Kelebihan sebesar 6. Jadi ini tadi yang sebelah kanan itu kurang bayar sebesar 6, kalau ini kelebihan atau lebih dipotong. Maka di posisi yang kiri ini adalah PPh yang lebih dipotong. Nyebutnya kayak gitu ya, kalau dalam kurung lebih dipotong. Kalau positif berarti yang harus dibayar sendiri 6. Kenapa? Karena baru 24 yang dipotong. Itu kondisi yang berbeda. Oke. Nah, kemudian kredit pajak itu ada juga yang merupakan
jumlah yang kita bayar sendiri, tidak melalui sistem withholding, tetapi yang telah kita bayar sendiri dalam tahun pajak tersebut. Nah, nanti kita belajar apa tuh PPh pasal 25. Jadi PPh pasal 25 yang di sini nomor B, 9B ini adalah sistem self assessment. Ya, sebenarnya ya bisa dikatakan self assessment lah, tapi ada cara ngitungnya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitung PPh pasal 25, tapi perlu diingat, saya tekankan dengan penekanan yang cukup berat bahwa di 9B ini adalah jumlah pajak yang telah kita bayar di tahun tersebut secara inisiatif kita sendiri. Jadi kalau kita menghitung tahun pajak 2020 ya, 2020, maka yang B ini adalah pajak yang telah kita bayar dengan inisiatif sendiri di tahun pajak 2020 yang terjadi di tahun pajak 2020. Yang 9A itu adalah yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Itu bedanya. Tapi dua-duanya itu menjadi sama-sama menjadi kredit pajak. Nah, itu yang perlu jadi bahan pemikiran dengan cukup serius ya. Bedanya A dan B. Oke, sama-sama kredit pajak, maka hasil akhirnya adalah di poin 10 itu PPh kurang atau lebih bayar. Nah, kita lihat ya, yang sisi kanan dulu nih. Sisi kanan itu adalah yang tadi PPh tertanya 30, kemudian kredit pajak yang berupa dipotong dipungut pihak lain 24, maka PPh yang harus dibayar sendiri harusnya 6, tetapi PPh yang telah dibayar sendiri, nomor B itu telah nih, kondisi sudah terjadi. Tapi sistemnya self assessment, jadi kita ternyata telah membayar PPh pasal 25 dalam tahun 2020 sebesar 4 misalkan. Maka hasil akhirnya kurang bayarnya adalah 2. Maka ini angka 2 inilah yang harus dibayar. Ini merupakan PPh pada akhir tahun. PPh kurang bayar. Disetornya kalau orang pribadi maksimal adalah akhir Maret 2021. Jadi 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak 2020. Nah, itu kalau kurang bayar ya. Sekarang kita lihat yang kiri, yang ini kiri. Jadi tadi kurang PPh terusnya 30, kredit pajak yang berupa pemotongan atau pemungutan pihak lain 36, maka PPh yang lebih dipotong itu 6. Kemudian PPh yang dibayar sendiri ternyata dia tidak membayar, tidak ada gitu, maka orang ini menjadi statusnya lebih bayar 6. Lebih bayar itu posisinya dalam kurung. Kalau ada dalam kurung berarti ini lebih bayar. Nah, ini makna ya. Makna dari kata PPh kurang dalam kurung lebih bayar. Kurang bayar berarti harus disetorkan jumlah itu ke kas negara paling lambat 31 Maret 2021 dalam kasus ini. Kalau lebih bayar sebesar 6 dalam kurung, itu artinya angka 6 tersebut bisa diklaim, bisa dimintakan kepada negara sebesar 6 biar dikembalikan kepada wajib pajak. Nah, itu pemaknaan dari cara menghitung PPh orang pribadi di akhir tahun ya. Mari kita lihat dulu satu persatu. Di sebelah kiri ada tanda-tandanya, akan saya munculkan biar lengkap semua. Jadi penghasilan neto, nah ini ternyata orang pribadi itu dia sumber penghasilannya ada yang berasal dari usaha atau pekerjaan. Satu, dari usaha atau pekerjaan bebas, usaha atau pekerjaan bebas. Usaha, nah ini teman-teman semua, kita harus bisa membedakan mana penghasilan yang dari usaha, mana yang dari pekerjaan bebas. Nanti ada juga dari pekerjaan yang nggak pakai bebas. Dari usaha, contoh usaha itu adalah ya orang berusaha jualan, memberikan jasa ya, jualan obat, jualan buku, jualan pulsa, jualan HP gitu ya, atau memberikan jasanya misalkan jasa fotokopi, jasa servis motor, mobil, jasa cukur, jasa pijat,
jasa pembuatan karya tulis, nah ini jasa yang melanggar hukum dalam tanda petik ya. Kemudian jasa apa ya? Pokoknya jasa ya, jasa berarti tidak ada produk fisiknya gitu. Nah, kemudian manufaktur, memproduksi misalkan perusahaan memproduksi baju, nah, industri pakaian kemudian dijual, itu industri. Jadi ada manufaktur, ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa. Itu tapi wujudnya dalam hal ini adalah yang digerakkan atau dimiliki oleh orang pribadi, yaitu usaha. Kalau pekerjaan bebas bagaimana? Pekerjaan bebas nanti di bagian sini akan diterangkan dengan detail, tetapi secara umum adalah suatu pekerjaan yang dilakukan orang pribadi yang menuntut adanya skill khusus. Contohnya konsultan, akuntan, gitu ya, ketika dia menjalankan profesinya secara mandiri atau independen, atau artis, ya, yang pihak-pihak ini dia tidak mendapatkan gaji dari suatu perusahaan atau pihak lain, tapi dia mendapatkan fee atau penghasilan atau imbalan dari jasanya itu ya karena sifatnya karena kontrak, biasanya kontrak maksudnya kontrak tertentu saja, bukan sifatnya rutin bulanan. Nah, ini yang membedakan pekerjaan bebas dengan pekerjaan itu adalah apa? Yang kedua itu ya, dari pekerjaan. Pekerjaan itu biasanya ada ikatan antara atasan dan bawahan. Nah, kedudukannya tidak setara. Kalau pekerjaan itu tidak setara. Contohnya saya dengan Menteri Keuangan, saya adalah pegawai Kementerian Keuangan, maka saya adalah bawahan dari Menteri Keuangan. Atau kalau di PK Instan, saya adalah bawahan dari Direktur PK Instan. Hubungannya adalah atasan bawahan. Seperti itu. Ya, jadi PNS semua itu adalah pekerjaan. Jadi bedanya seperti itu. Biasanya karakteristik orang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini dalam konteks pajak loh ya, karena istilah ini bisa dimaknai berbeda dalam keseharian kita. Dalam konteks pajak, pekerjaan di sini adalah orang yang gajian dalam tanda petik, gitu ya, dalam tanda petik gajian, dibayar rutin biasanya tiap bulan, atau bisa juga sih yang gaji pekerjaan yang tidak tetap, maksudnya kategori pegawai tidak tetap, dia biasanya berdasarkan produknya. Tapi intinya ada hubungan yang mengikat antara atasan dan bawahan. Kemudian yang ketiga, dari dalam negeri lainnya. Berarti ini penghasilan lainnya selain 1 dan 2. Ini sebenarnya dibahas di bawah sih, tapi nggak apa-apa sebagai pengantar dulu. Contohnya apa ya? Selain dari 1 dan 2. Nah, misalkan saya mendapatkan royalti dari buku yang saya tulis, itu namanya penghasilan dari dalam negeri lainnya. Saya menjual batu akik, dulu belinya 10 juta, saya jual 12 juta, maka saya untung 2 juta. Keuntungan dari pengalihan harta itu adalah contoh dari penghasilan dalam negeri lainnya. Yang keempat, luar negeri, ya pokoknya yang dari luar negeri. Gitu, ya. Oke, berikutnya apa itu zakat sumbangan? Nanti kita lihat belajar zakat dan sumbangan. Kemudian yang keempat sudah ya, kompensasi kerugian hanya untuk yang pakai pembukuan. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman semua, ini adalah contoh cara penghitungannya. Tadi sekilas sih sudah ya. Jadi penghasilan netonya misalkan 200 juta. Ada zakat yang telah diberikan kepada lembaga keagamaan yang telah terdaftar 4 juta misalkan, maka tinggal 196. Kompensasi kerugian nggak ada karena ini misalkan orang tersebut tidak memakai pembukuan, maka 0. Kemudian penghasilan neto setelah kompensasi kerugian 196 juta. PTKP-nya nanti kita belajar PTKP-nya, kalian sudah belajar sebenarnya. K1 kalian masih ingat pasti 54 ditambah status ini orang pribadi masing-masing itu 54 ya. Kemudian status menikahnya adalah 4,5 juta. Kemudian anaknya 1, tanggungannya 1, berarti 4,5 juta sama dengan 63 juta ya. Ini diingat-ingat lagi pelajaran di semester sebelumnya. Penghasilan kena pajaknya berarti 133 juta. PPh terutangnya itu tarif kalikan penghasilan kena pajak. Tarifnya
sebenarnya sama dengan tarif perhitungan untuk PPh pasal 21, atau lebih tepatnya PPh pasal 21 itu menggunakan tarif di PPh orang pribadi gitu ya. Jadi kalian akan belajar lagi, mengingat lagi 5, 15, 25, 30 gitu ya. Nanti kalian akan belajar itu lagi. Persentase maksudnya ya. Ini dihitung sama dengan 14.950. Kredit pajaknya ternyata misalkan dia telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 1.950, ini menjadi pengurang. Maka PPh yang harus dibayar sendiri itu sama dengan 13 juta. Dan misalkan juga dia telah membayar PPh pasal 25 dalam tahun tersebut 12 juta, maka kurang bayarnya dia adalah 1 juta. Inilah yang disetorkan ke kas negara paling lambat Maret tahun berikutnya. Kalau ini tahun pajak 2020, maka Maret 2021. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, kita akan lanjutkan cara menghitung, mendetilkan lagi apa itu penghasilan neto ya. Jadi kalau dari orang pribadi yang memiliki usaha dan kita lihat ternyata sebentar ya. Nah, ternyata orang pribadi tersebut tidak wajib pembukuan, maka dia pakainya pencatatan. Maka cara menghitung penghasilan netonya adalah omsetnya berapa. Omset itu berarti penjualan ya. Kalikan norma. Nanti kita belajar norma semester depan, bukan di pertemuan berikutnya apa itu norma. Tapi intinya omsetnya berapa atau penjualannya berapa, kalikan persentase tertentu. Nah, nanti kita bahas tersendiri. Ya. Jika tidak pakai pembukuan, jadi pakai pencatatan. Tetapi kalau pakai pembukuan, maka menghitungnya dasarnya adalah dari keuntungan. Keuntungan itu dari mana? Kalau pembukuan berarti harus pakai akuntansi. Berarti ya dari laba. Laba berarti penjualan sudah dikurangi dengan harga pokok dan biaya-biaya lainnya. Itu singkatnya seperti itu. Nah, pekerjaan bebas itu seperti apa tadi? Contohnya artis. Kalau artis itu tidak wajib pembukuan, maka cara menghitungnya juga sama dan atasnya. Omsetnya berapa kalikan norma atau persentase tertentu. Ini dianggap, norma itu dianggap persentase keuntungannya dia berapa sih. Jadi ada standarnya dalam aturan pajak kalau dia nggak pakai pembukuan. Tetapi kalau pakai pembukuan, maka yang digunakan adalah keuntungannya. Dasarnya dari keuntungannya, itulah penghasilan neto. Ya. Oke. Jadi yang kalau pakai pembukuan itu kita tidak bahas di mid semester ini. Dibahasnya itu adalah di PPh Badan. Kenapa? Karena PPh Badan itu cara ngitungnya kan pasti memakai pembukuan. Maka bahasan yang ini nih yang pakai pembukuan ya nanti ketika kita membahas PPh Badan. Kemudian kalau ada orang penghasilannya sumbernya dari pekerjaan, contohnya dia karyawan swasta atau PNS gitu. Penghasilan itu bagaimana? Cara ngitungnya adalah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto itu kalau kalian ingat ada di dalam penghitungan PPh pasal 21. Yaitu biasanya adalah iuran pensiun sama biaya jabatan. Biasanya ya. Nah, tetapi karena kita sudah menghitung, kita sudah ada di tahapan PPh-OP yang tidak lagi menghitung PPh pasal 21, maka kita tinggal melihat bukti potong PPh pasal 21-nya saja bagaimana. Di situ sudah ada di bukti potongnya itu biasanya kalau orang pribadi karyawan swasta itu 1721A1. Ini kalau swasta ya. Kalau PNS itu adalah 1721A2. Di 1721A1 atau A2 itu ada penghasilan bruto sekian, pengurangnya sekian. Nah, angka itu tinggal diambil. Itulah jadilah penghasilan neto. Terus kalau ada orang pribadi mendapatkan penghasilan dari dalam negeri lainnya, ya biasanya sih cara ngitungnya sebenarnya adalah
penghasilan brutonya dikurangi biaya terkait. Tetapi biasanya kan tidak ada biaya terkait dengan itu. Maka penghasilan neto dari penghasilan dalam negeri lainnya ya biasanya sama dengan itu. Jadi kalau biaya terkaitnya kan 0, maka penghasilan netonya sama dengan penghasilan brutonya. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau luar negeri bagaimana? Luar negeri juga sama dengan penghasilan dalam negeri lainnya. Biasanya sih sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto. Biasanya seperti itu, ya. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, ini contoh nih dari usaha. Ya. Usaha contohnya adalah usaha fotokopi, servis mobil, supermarket dan lain-lain. Apa itu usaha? Usaha itu adalah apa itu usaha ciri-cirinya? Ini saya tandain adalah cirinya adalah selain ketiga lingkaran di bawah ini. Jadi selain ini. Jadi selain yang pekerjaan bebas, selain pekerjaan, selain dalam negeri lainnya, atau kalau luar negeri kan jelas dari luar negeri. Jadi maka selain pekerjaan bebas, selain pekerjaan, selain dalam negeri lainnya, itulah usaha. Jadi terakhir. Jadi artinya maksud saya adalah kita itu cukup bisa mengklaster dulu. Kalau kita udah tahu mana pekerjaan bebas, mana dalam negeri lainnya, maka selain itu itulah usaha. Gitu ya. Tapi kalau mau lebih secara umum ya usaha, contohnya usaha fotokopi, servis mobil, supermarket dan lain-lain. Ingat di sini ada keterangan kalau kita sudah bicara penghasilan neto, di sini berarti dari hal-hal yang sifatnya tidak final. Kalau sifatnya final nggak masuk ke sini. Ya memang dia usaha tapi usahanya kena final, maka nggak masuk ke sini. Contohnya usaha dia adalah properti, jual tanah dan bangunan, itu saya yang dikenakan final kan, maka nggak masuk bahasan di sini. Loh Pak itu usaha, iya betul usaha, tetapi dalam konteks ini usahanya yang tidak final. Paham ya teman-teman semua maksudnya ya? Oke. Baik, pekerjaan bebas contohnya tadi dokter praktik, konsultan pajak yang praktik, artis gitu ya. Ini adalah final. Cirinya kedudukan yang setara antara yang memberikan penghasilan dengan yang menerima. Contohnya gini, Pekenstan mengundang siapa ya? Dono Kasino Indro udah meninggal ya. Indro misalkan, ya karena saya orang dulu nonton film Dono ya. Kita undang Indro untuk ngelawak. Nah, Indro ngelawak kritik pemerintah, bahkan mungkin kritik Pekenstan. Tetapi ya itu ciri khas orang yang kerja setara itu berani kritik gitu ya. Jadi Pekenstan dengan Indro, walaupun Indro mengkritik Kementerian Keuangan, itu nggak masalah karena Indro itu posisinya adalah setara. Setara dalam hal ini diminta oleh Pekenstan untuk melucu atau melawak. Ya, jadi Indro adalah contoh dari pekerjaan bebas. Ya, berani dia mau ngeritik. Kalau saya ngeritik ya harus pakai bahasa yang halus banget gitu. Ya. Karena saya dengan Pekenstan itu adalah saya dengan Kementerian Keuangan itu saya pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau Indro bukan pegawai di Kementerian Keuangan. Indro adalah kalau bahasa di PPH pasal 21 dia kelompoknya bukan pegawai. Kalau dalam bahasa Indro sebagai orang pribadi menyebutnya saya berprofesi sebagai pekerjaan bebas. Gitu ya. Biasanya perlu keahlian khusus ya. Nanti kita lihat daftar yang masuk ke dalam pekerjaan bebas ya. Kemudian pekerjaan contohnya karyawan swasta PNS ya, cirinya adanya hubungan atasan dan bawahan. Dalam negeri lainnya contohnya nih, jual motor karena butuh uang. Loh Pak, itu usaha jual motor? Bukan. Kalau usaha jual motor dia jual motornya sepanjang tahun atau sepanjang bulan. Tetapi kalau orang yang punya motor satu dijual karena butuh uang, BU gitu ya, maka itu namanya orang kepepet gitu ya. Itu penghasilan dalam negeri lainnya, bukan sumber penghasilan aja di situ. Tapi misalkan ada orang jual motor karena kepepet, butuh uang, dia jual motor, untung. Kemudian mikir, ternyata jual motor bekas bisa untung ya. Nah, kemudian dia cari modal, kemudian dibeli motor-motor bekas, kemudian dia jual lagi. Akhirnya dia jualan motor itu menjadi jualan yang usahanya dia.
sumber penghasilan dia yang rutin, itu menjadi usaha. Tetapi cuma satu saja karena hal yang bukan sifatnya komersil, ya maksudnya dia jual karena perlu uang saja, itu menjadi masuk ke dalam negeri lainnya. Itu ya bedanya ya teman-teman semua. Jadi bukan penghasilan utama. Contohnya bunga, royalti, sewa, penghargaan. Nah, nanti memang ada sedikit bahasan untuk royalti penulis ya belakangan. Kemudian luar negeri, ya pokoknya contohnya penghasilan dari luar negeri apapun itu. Misalkan punya penghasilan sewa apartemen di luar negeri. Oke. Nah, teman-teman, kita tadi sudah bicara penghasilan neto, tetapi kita bicara sekarang status kewajiban perpajakan wajib pajak. Ini masih bicara dalam konteks penghasilan neto sebenarnya. Ada istilah status kewajiban perpajakan wajib pajak. Ini beda dengan status PTKP ya, ini status kewajiban perpajakan. Nah, dalam Undang-Undang PPH kita sebenarnya kita itu menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Nah, ini di Undang-Undang PPH. Artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga itu harus digabungkan sebagai satu kesatuan. Digabungkan sebagai satu kesatuan kalau dia satu keluarga. Dan dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Nah, kepala keluarga ini yang akan memenuhi kewajiban pajak. Jadi satu keluarga, mungkin istrinya punya penghasilan, anaknya punya penghasilan, itu pengenaannya dianggap satu kesatuan ekonomis. Keluarga itu satu kesatuan ekonomis. Maka kalau kondisi seperti ini disebut sebagai status kewajiban perpajakannya KK, kepala keluarga. Nah, ya, KK itu kayak gitu. Ini pemahaman dasar atau hal dasar di Undang-Undang PPH. Status kewajiban perpajakan satu keluarga itu satu kesatuan ekonomis. Tetapi, ya, ada tetapinya. Umumnya. Kalau ada umumnya berarti ada khususnya. Nah, kondisi khusus dalam hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah. Tapi ternyata ada kondisi tertentu yang tidak seperti kondisi KK. Ya, kita lihat kondisi tertentunya. Nah, tadi kakak sudah kita bicarakan, yaitu kewajiban pajak suami istri digabung, artinya si istri itu ya ikut ke suami. Jadi dalam hal ini istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Kalau nggak menghendaki secara terpisah berarti gabung dengan suaminya. Istri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Cirinya adalah, cirinya di sini adalah satu keluarga, satu NPWP. Jadi satu NPWP itu ya dipakai oleh suaminya dan dipakai oleh istrinya. Gitu. Satu keluarga, satu NPWP. Oke. Yang kedua, jadi yang nomor 1 itu kondisi yang umum, yang kondisi 2, 3, 4 ini kondisi khusus. HB hidup berpisah itu sebenarnya jika kondisi suami dan istri telah berpisah berdasarkan putusan hakim. Singkatnya ini kondisi suami istri yang sudah bercerai. Ya. Nah, kalau sudah bercerai berarti pengenaan pajaknya masing-masing. Ini kita tidak bahas terlalu banyak ya. Kemudian pisah harta dan penghasilan. Pisah harta dan penghasilan disingkatnya PH. Yaitu penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Keywordnya, kata kuncinya adalah dikehendaki secara tertulis, berarti ada perjanjian. Ya, perjanjian tertulis yaitu pemisahan harta dan penghasilan. Yang sering terjadi dalam kondisi ini adalah para artis. Artis A menikah dengan artis B, dia membuat perjanjian secara tertulis bahwa ada pemisahan harta dan penghasilan. Mengapa seperti itu? Itu ada alasannya tentu saja ya. Kita nggak bahas itu karena kita bahas perpajakan saja. Mungkin di kelas kita bahas ya. Memilih terpisah ini kondisinya. Oke, sebentar. Saya kembali ke nomor 3. Nomor 3 ini pasti NPWP
suami dan istri itu terpisah. Artinya NPWP-nya beda antara suami dan istri. Yang nomor 4, memilih terpisah ini juga beda NPWP-nya. NPWP-nya beda. Tetapi dalam hal ini suami istri itu tidak ada perjanjian tertulis. Hanya saja tidak ada perjanjian tertulis, tetapi si istri itu menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajibannya secara terpisah. Contohnya ini biasanya terjadi ketika ada suami istri masing-masing pegawai, karyawan-karyawati. Mungkin waktu single mereka sudah punya NPWP masing-masing. Begitu menikah, sang istri enggan untuk menghapus NPWP. Kalau suami istri atau masing-masing laki-laki perempuan sebelum menikah mereka punya NPWP masing-masing, kemudian menikah dan si istri menghapus NPWP-nya, maka masuk ke kakak. Tetapi kalau si istri enggan menghapus NPWP-nya, maka dia masuk ke kategori memilih terpisah. Maka NPWP masing-masing itu menjadi beda, ya. NPWP beda antara suami dan istri, gitu ya. Nah, ini adalah ringkasannya. Kalau kakak, kepala keluarga itu tidak ada pemisahan harta, tidak ada perjanjian pemisahan harta ya. Kemudian berarti digabung, satu kewajiban, satu kesatuan ekonomis, NPWP-nya itu 1. NPWP-nya 1. Hidup berpisah berarti cerai ya, maka terpisah masing-masing. Ini pasti NPWP-nya beda. Masing-masing punya 1 dan 1 alias 2 ya. NPWP-nya beda. Yang HB kita tidak akan bahas terlalu banyak. Pisah harta atau PH itu terdapat perjanjian pisah harta, tertulis ini perjanjiannya. Maka suami istri dikenakan pajak secara secara hitungnya nanti dulu ya di belakang. Jadi ini tidak semua saya terangkan di kesempatan ini, tapi ini berarti NPWP-nya beda. NPWP suami ada 1, NPWP istri 1, maka ada 2 NPWP. Kemudian kalau memilih terpisah ini biasanya ya, ini karena si istri enggan menghapus NPWP saja, tapi ini berarti kondisinya sama. Suami punya NPWP sendiri, istri punya NPWP sendiri, gitu ya. Nah, cara ngitung pajaknya untuk PH dan MT sama sebenarnya. Jadi bisa dikatakan kalau hidup berpisah kita tidak bahas, maka cara ngitung pajaknya itu yang beda itu adalah cuma kakak dan bukan kakak. Seperti itu. Nah, kita masuk dulu bagaimana kalau ada sebentar. Sebelum masuk sini ada satu yang belum saya terangkan nih, pojokan kiri. Nah, ini nih ada tanda belendukan sebelah kiri nih, lingkaran. Berlaku ketentuan bahwa penghasilan istri dari satu pemberi kerja adalah final bagi suami atau keluarga tersebut. Sudah saya terangkan di video sebelumnya. Jadi kalau satu keluarga punya 1 NPWP, satu keluarga punya 1 NPWP, itu artinya dia di posisi kakak, status kewajiban perbankannya kakak. Kalau satu keluarga 1 NPWP alias dia kakak, status kewajiban perbankannya kakak, kepala keluarga, maka jika si istri punya penghasilan tetapi penghasilannya itu dari 1 pemberi kerja, maka sifat atau jenis penghasilan istri itu menjadi final untuk keluarga tersebut. Artinya tidak digabung karena final, jadi nggak digabung. Itu maksudnya. Biar kalian tidak bingung dengan ini nih yang saya lingkari. Kewajiban perjalanan suami istri digabung betul, tetapi selama penghasilan istri tidak final. Kalau penghasilan istri menjadi final, ya nggak perlu ditambahkan. Itu maksudnya ya. Baru kita menginjak ke penghasilan anak yang belum dewasa. Nah, penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apapun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Nah, dewasa itu bagaimana? Jadi anak yang belum dewasa itu bagaimana? Anak yang belum dewasa itu adalah belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah.
Nah, ini hati-hati. Berarti jika ada anak usianya 17 tahun, tapi sudah menikah, maka ini masuk kategori dewasa. Kalau dewasa, maka NPWP-nya sendiri, NPWP sendiri, tidak bergabung dengan orang tuanya. Kalau punya penghasilan, maka dikenakan pajak tersendiri di keluarga si anak tersebut, tidak dengan gabung dengan orang tuanya. Gitu. Nah, kalau ada anak 17 tahun belum menikah, artis cilik misalkan 17 tahun udah gak kecil sebenarnya, tapi masih 17 tahun lah, berarti belum dewasa dan belum menikah, maka jika dia punya penghasilannya itu digabungkan dan dihitung pajaknya bersama penghasilan orang tuanya. Gitu. Si anak nggak perlu punya NPWP karena belum dewasa. Itu konsekuensinya ya. Gitu. Kemudian sebenarnya ada ini nih. Pertanyaan berikutnya terkait PTKP, tapi saya tunggu pertanyaan itu nanti saja di kelas. Oke. Berikutnya, apabila seorang anak belum dewasa yang orang tuanya telah berpisah menerima atau memperoleh penghasilan, jadi orang tuanya berpisah, ini bapaknya, ini ibunya, ini cerai ya. Kemudian sang anaknya ikut salah satu, misalkan di sini nih anaknya ikut bapaknya ya, misalkan ya. Maka dan ternyata si anak punya penghasilan, maka penghasilan si anak ini digabung ke siapa? Ke bapaknya atau ke ibunya? Jawabannya adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kalau bersama bapaknya, maka dihitung dengan penghasilan bapaknya. Itu ketentuan untuk anak yang belum dewasa. Nah, kemudian satu lagi ini ketentuan tentang penghasilan istri yang digabungkan dengan penghasilan suami. Ini tadi mendetailkan penjelasan tentang final atau tidak. Bunyinya seperti ini di Undang-Undang PPh pasal 8. Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin. Ya, ingat di pasal 8 ini khusus untuk dalam kondisi perpajakan, status kewajiban perpajakan kakak, satu keluarga, satu NPWP. Jika kondisinya satu keluarga satu NPWP, maka berlaku seperti ini. Tetapi kalau satu keluarga tidak satu NPWP, punya dua NPWP yaitu suami sendiri, istri sendiri, maka yang ini tidak berlaku. Itu ya, itu perlu diingat. Jadi jika penghasilan atau wanita kawin yang kerugian wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan, artinya diperhitungkan terhadap suaminya, digabungkanlah dengan suaminya, nggak sendiri gitu ya. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal, tetapi nggak boleh ditambahkan dengan penghasilan suaminya. Kalau apa? Kalau penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan ketentuan penghasilan tersebut dari satu pemberi kerja. Jadi kembali ke yang tadi saya sampaikan, kalau penghasilan istri tersebut dari satu pemberi kerja, ya, maka bersifat final, nggak perlu digabung dengan penghasilan suami. Itu maksudnya. Dan satu ketentuan lagi sebenarnya, penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ini contohnya kayak gini nih. Nah, ada seorang suami, ada seorang istri. Mereka menikah, jadilah keluarga. Ya, salah deh, harusnya laki-laki dan perempuan menikah, jadilah suami istri di sebuah keluarga. Mereka bahagia, sejahtera, dan satu keluarga tersebut satu NPWP. Nah, kayak gini nih kondisinya. Nah, ternyata
suami itu profesinya adalah notaris. Si istrinya sebenarnya dulu karyawati di kantor notaris tersebut, kemudian dia nikahi. Nah, ini ya sangat romantis sekali. Jadi menikahi karyawatinya. Nah, setelah menikah, si istri, saya tetap bekerja aja lah di kantor papa. Oke, silakan. Nah, jadi karyawati, si istrinya jadi karyawatinya, mungkin di bagian accountingnya, gitu ya, akuntansinya. Maka dan uniknya, Pak, ya karena saya kerja ya saya harus digaji dong. Nah, digaji beneran sama suaminya dan dipotong PP pasal 21 juga tiap bulan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, maka penghasilan si istri itu termasuk dalam kondisi yang boleh digabungkan dengan suaminya. Kenapa? Memang sih penghasilan istri itu semata-mata dari satu pemberi kerja, yaitu suaminya. Tetapi dia itu berkaitan dengan usaha atau pekerjaan bebas. Dalam hal ini pekerjaan bebas. Berkaitan dengan pekerjaan bebas suaminya. Maka dalam hal ini boleh digabung. Penghasilan itu digabung. Alias tidak final gitu loh. Tidak final. Yang final berarti yang bagaimana? Yang final itu jika istrinya itu kerja di perusahaan lain, maka itu final tidak boleh digabung dengan suami. Tetapi kalau si istri itu kerja di tempat suaminya atau di tempat usahanya atau pekerjaan bebas suaminya, maka itu menjadi yang boleh digabungkan dengan suami. Oke, seperti itu maksudnya. Nah, nanti contoh yang di bawah ini, yang bawahnya ya, itu bisa dicermati atau bolehlah saya bacakan ya. Jadi A, wajib pajak A punya penghasilan neto dari usahanya 100 juta. Punya istri yang menjadi pegawai dengan penghasilan neto 70 juta. Ternyata istrinya itu adalah pegawai di situ. Apabila penghasilan istri tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan suami atau anggota keluarganya, maka penghasilan netonya adalah maka penghasilan neto sebesar 70 juta tidak digabung dengan penghasilan A dan penghasilan tersebut bersifat final. Oke, berarti ini perlu penegasan nih. A itu punya penghasilan neto dari usaha 100 juta dan punya istri yang menjadi pegawai. Pegawainya maaf ini biar lebih jelas, pegawai di tempat lain ya, yang tidak ada kaitannya dengan usahanya si A ya. Maka dalam kondisi ini, maka penghasilan istri tidak dihitung, digabungkan dengan suami tidak, menjadi final. Itu yang pesan dari paragraf ini. Contoh berikutnya yang bawah, yang ini. Apabila selain menjadi pegawai, istri A juga menjalankan usaha, misalnya salon kecantikan, dengan penghasilan neto 80 juta. Seluruh penghasilan istri berarti 70 plus 80 kan ya, 70 plus 80. Maka 150 juta. Itu digabungkan dengan penghasilan A. Kenapa kayak gitu? Karena apa? Karena berarti si istri bukan semata-mata dari satu pemberi kerja. Kenapa? Dia ada satu pemberi kerja dan ada penghasilan dari usaha. Maka menjadi tidak final. Kalau tidak final maka harus digabungkan dengan suaminya. Oke, jadi yang 150 juta ini digabungkan dengan penghasilan istri suami yang 100, maka 250 juta. Terus bagaimana potongan pajak atas istri yang tadi dari satu pemberi kerja, kan dia dipotong PP pasal 21. Karena penghasilannya menjadi tidak final, maka potongan pajaknya pun menjadi tidak final. Artinya dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas penghasilan 250 juta tersebut. Ya, nanti kita bahas detailnya di penghitungan yang lebih rinci ya. Oh, ini masih ada lagi contoh. Ini penghasilan itu agak panjang dikit ya. Contoh nih, Anto nih tahun 2019. Anto karyawan swasta mendapatkan gaji tiap bulan dengan penghasilan neto sebesar 120 juta. Jadi dia karyawan swasta. Istrinya Anti namanya,
karyawati di perusahaan yang sama mendapatkan gaji bulanan dengan penghasilan bruto 110 juta. Jadi saya gambar aja. Anto ini 120 juta, kemudian Anti ini 110 juta. Ya, ini karyawan dan karyawati di tempat yang sama. Apakah ini ada hubungan usaha? Enggak, karena usahanya milik orang lain. Ini namanya adalah cinlok saja. Masih kerja di tempat sama kemudian menikah, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. AB itu enggak ada karena bekerja di tempat orang lain gitu, atau di tempat perusahaan yang tidak dimiliki oleh mereka. Nah, anak mereka Anita memiliki usianya adalah 15 tahun. Pada tahun 2019 mendapatkan hadiah dari memenangkan lomba melukis 50 juta. Keluarga tersebut memiliki satu NPWP yaitu NPWP Anto. Oke, ini satu NPWP maka ini kategorinya kakak. Oh, ini udah ada ya. Keluarga ini termasuk dalam satu kesatuan ekonomis yang berarti status kewajiban perbuatannya kakak. Kenapa? Ciri-ciri kakak ya satu keluarga satu NPWP. Titik, itu aja ya. Penghasilan neto keluarga tersebut dihitung sesuai ketentuan, yaitu penghasilan Anto tadi 120 juta ditambah penghasilan Anita anaknya ini. Kenapa penghasilan Anita ditambahkan? Karena Anita belum dikenakan pajak tersendiri, masih belum dewasa. Maka digabungkan. Di 120 juta ditambah milik Anita sama dengan total 170 juta. Loh, terus bagaimana penghasilan si istri, si Anti? Nah, karena Anti bekerja di satu pemberi kerja, maka ini dikenakan maka penghasilan ini memang dipotong PPh pasal 21 oleh tempatnya atau pemberi kerja, tetapi menjadi bersifat final jika dipandang dari sudut pandang keluarga tersebut, maka ini tidak digabungkan gitu ya. Jadi final nih 110 juta. Itu contoh penghitungan penghasilan neto. Baru penghasilan neto ini. Kemudian berikutnya nih, Anto karyawan swasta mendapatkan gaji tiap bulan sama ya dengan tadi nih 120 juta. Istrinya Anti karyawati di perusahaan sama mendapatkan gaji bulanan 110 juta. Nah, gitu ya. Dengan penghasilan itu 110 juta ya. Anita anaknya mendapatkan hadiah 50 juta. Oke, ini masih sama. Nah, ini bedanya adalah baik Anto dan Anti ternyata memiliki NPWP masing-masing. Jadi berbeda. NPWP berbeda. Meski tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Maka karena tidak ada pemisahan harta dan penghasilan, dia bukan PH tetapi MT. Nah, MT. Maka kita menghitung penghasilan neto keluarga tersebut bagaimana? Nah, kalau MT kan nanti pemajakannya terpisah, tetapi penghasilan netonya kita hitung dulu masing-masing. Kita lihat ya, penghasilan neto suami. Nah, ini si anak kan sebenarnya ikut di keluarga tersebut, tidak dipisah soalnya tidak ikut suami atau tidak ikut istri, jadi ikut di keluarga tersebut. Maka penghasilan neto si suami itu termasuk di dalamnya penghasilan anak. Secara umum kan anak ikut anak di Indonesia kan ikut bapak, kebapaan, patrilineal gitu ya. Maka penghasilan suami atau si Anto itu termasuk di dalamnya anak. Jadi 120 juta penghasilan neto si Anto plus 50 juta anak. Itulah penghasilan neto si suami. Penghasilan neto si istri, ingat kalau di contoh sebelumnya tadi menjadi final, nggak dihitung. Tapi di sini karena ini statusnya MT, maka jadi dihitung gitu. 110 juta karena MT. Nah, maaf, karena MT. Nanti kalau kasusnya PH juga sama ya, dihitung juga. Oke, menjadi tidak final gitu ya. Maka total penghasilan keluarga tersebut adalah 280 juta. Cara menghitungnya nanti akan dibahas pada tema berikutnya. Nah,
Sementara ini dulu kita bicara penghasilan neto, nanti di video berikutnya kita lanjutkan tentang zakat dan cara ngitung PTKP dan seterusnya. Terima kasih, tetap semangat, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.